Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya ada hal yang rasanya gampang banget dilakuin, tapi ada juga yang susah banget, padahal kita pengen banget bisa? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih dasar-dasar perilaku manusia. Sumber kita dari buku Tiny Habits-nya B.J. Fogg. Kita fokus ke bagian pengantar sama elemen-elemen dasarnya aja dulu. Misinya ya biar kita paham kerangka simple tapi kuat banget yang ngatur tindakan kita. Kita bakal kupas tuntas model perilaku Fogg, B sama dengan MAP. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi intinya tuh simple sebenarnya. Perilaku atau behavior, B, itu terjadi kalau tiga elemen ketemu barengan. Motivasi M, kemampuan A, sama pemicu atau prompt P. Jadi ya B sama dengan MAP. Contoh gampangnya, ingat nggak donasi SMS buat korban gempa Haiti dulu? Itu kan motivasinya tinggi ya, kita pengen bantu. Iya, betul. Rasa kemanusiaannya kuat. Terus, kemampuannya. Gampang banget, cuma perlu balas SMS aja kan. Sangat mudah. Nggak perlu usaha banyak. Dan, yang penting, ada pemicunya. Kita dapat SMS blast dari Palang Merah waktu itu. Nah, itu dia. Tiga-tiganya pas ketemu. Makanya banyak yang donasi. Coba bayangin kalau salah satu hilang. Misalnya, harus isi formulir online yang panjang gitu. Wah, iya. Kemampuannya jadi rendah ya. Ribet. Atau kita nggak pernah dapat SMS pemicunya sama sekali. Ya kemungkinan besar nggak bakal donasi kan? Bener banget. Nah, yang menarik dari model Fogg ini, dia nekaninnya bukan cuma soal motivasi loh. Kadang kita terlalu fokus ke situ. Betul. Justru Fogg bilang, kunci seringnya ada di dua elemen lain yang lebih bisa kita kontrol. Kemampuan sama pemicu. Ada visualisasinya juga, namanya garis tindakan atau action line. Jadi, biar suatu perilaku itu terjadi, kombinasi motivasi sama kemampuan kita itu harus ada di atas garis ini. Tapi ini penting, terjadinya pas pemicu muncul. Oke, jadi harus di atas garis pas ada pemicu ya? Iya, dan yang menarik lagi, nggak selalu butuh motivasi yang gede banget kok. Kalau sesuatu itu gampang banget dilakuin, artinya kemampuannya tinggi, nah motivasi rendah pun bisa cukup buat ngelewatin garis tindakan itu. Contohnya si Katie di buku itu. Dia cerita susah banget berhenti scrolling medsos pagi-pagi, tapi mau mulai olahraga kok ya berat. Relatable banget itu. Iya kan? Scrolling itu kan gampang ya, kemampuan tinggi, motivasinya saat itu mungkin tinggi pengen update, terus pemicunya jelas banget, alarm HP bunyi. Atau ya ilangin pemicunya, pakai jam waker biasa aja, jangan alarm HP. Jadi nggak ada godaan langsung buka HP pas bangun. Menarik, menarik. Jadi kita bisa mainin elemen-elemen ini ya? Kayak contoh anak kecil yang nendang-nendang kursi pesawat itu juga kan? Ah iya, itu contoh bagus lagi. Kan nggak mungkin kita ngilangin pemicunya, rasa bosen si anak. Susah juga bikin dia jadi nggak bisa nendang kursinya. Iya kan? Nggak praktis. Iya, kemampuannya tinggi buat nendang. Jadi satu-satunya yang bisa diutak-atik ya motivasinya. Di buku itu kan si penulis ngasih hadiah kecil tombol smiley gitu, sambil minta tolong jangan nendang kursi. Secara halus memotivasi si anak buat ngurangin perilakunya. Ini nunjukin kita bisa milih intervensi di elemen mana yang paling pas. Atau contoh lain deh, bersihin lantai shower habis mandi. Seringnya masalahnya bukan kita nggak mau kamar mandi bersih, bukan motivasinya kurang. Tapi rasanya ribet gitu ya, malas duluan. Nah, kemampuannya terasa sulit. Mungkin karena nggak tahu cara gampangnya. Begitu dikasih tahu cara spesifik yang super gampang, misalnya cukup injek-injek handuk bekas aja 10 detik buat ngeringin lantai. Oh, cuma gitu aja? Iya, sesimpel itu. Langsung deh perilaku itu jadi konsisten dilakuin. Ini nunjukin pentingnya bikin sesuatu jadi mudah dan jelas. Kayak cerita anak Anda yang lupa beli papan poster itu juga ya? Masalahnya bukan nggak mau bantu, tapi nggak ada pemicu pas saatnya. Nah, ini nih, seringnya kita salah kaprah di sini. Saya juga sering kejebak sama yang Fogg sebut monyet motivasi dan gelombang motivasi. Istilahnya lucu ya, monyet motivasi. Iya, karena motivasi itu liar, nggak bisa ditebak. Kita pikir perubahan itu soal motivasi harus tinggi terus. Padahal kan nggak gitu. Motivasi itu naik turun kayak ombak. Betul banget. Dan sering bersaing sama keinginan lain. Kadang kita nggak sadar juga sumber motivasi kita apa. Contohnya kayak Sandra dan Adrian di buku itu, semangat banget bersihin rumah awal-awal, pas bagian halaman belakang udah capek duluan. Mereka cuma ngandelin gelombang motivasi awal yang pasti surut. Beda sama poster motivasi, makan sayur warna-warni gitu. Kenapa beda?
Ya poster itu mungkin memotivasi sesaat, tapi nggak ngasih tahu caranya gimana, kemampuan. Dan nggak ada pemicu yang jelas kapan harus makannya. Cuma ide aja. Oke, oke. Jadi ini kembali ke poin tadi ya? Iya, ini nunjukin lagi. Fokus cuma ke motivasi itu keliru. Nggak bisa kita capai hasil cuma modal motivasi setinggi langit kalau kemampuannya nol atau nggak ada pemicunya. Bayangin deh, Anda ditawarin 1 miliar rupiah buat nurunin gula darah drastis, sekarang juga. Wah, mau banget. Motivasinya gede itu. Tapi bisa nggak? Mustahil kan? Karena Anda nggak punya kemampuan buat ngelakuin itu seketika. Iya juga ya, nggak bisa. Nah, kuncinya itu sadar kalau motivasi cuma 1 dari 3. Seringnya, ngubah kemampuan bikin jadi lebih gampang, lebih kecil, dan ngerancang pemicu yang pas itu jauh lebih efektif. Dan itu bisa kita kontrol ya? Jadi kalau kita gagal berubah bukan berarti kita orangnya lemah gitu ya. Bukan sama sekali, ini cuma sifat alami manusia aja. Dalam merespon 3 elemen ini, motivasi, kemampuan, pemicu. Oke, jadi kesimpulannya nih buat kita semua. Apa artinya B sama dengan MAP ini? Ya sederhananya, perilaku itu bukan cuma soal tekad kuat aja, tapi sebuah sistem. Ada interaksi antara motivasi, kemampuan, sama pemicu. Kalau kita paham formula B sama dengan MAP ini, kita jadi punya peta buat ngerancang perubahan hidup yang lebih cerdas, lebih realistis. Fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, bikin gampang, dan atur pemicunya. Betul sekali. Dan ini kita baru nyentuh permukaannya loh. Bukunya Fogg itu ngebahas lebih dalam lagi cara-cara spesifik buat mainin kemampuan. Seringnya ya dengan bikin jadi super kecil, tiny gitu. Dan juga cara ngerancang pemicu yang efektif. Biasanya dengan cara nempelin kebiasaan baru itu ke rutinitas yang udah ada. Fogg nyebutnya anchor atau jangkar. Anchor ya, kayak rutinitas yang udah otomatis kita lakuin gitu. Persis. Misalnya setelah sikat gigi, anchor, langsung floss 1 gigi, tiny habit. Nah, 2 hal ini bikin kecil, tiny, dan pakai anchor itu kunci bangun kebiasaan awet. Oke, menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan sebentar. Coba pikirin satu perilaku yang sering banget Anda lakukan, tapi sebenarnya pengen berhenti. Nah, dengan mengingat model B sama dengan MAP tadi, motivasi, kemampuan, kemudahan, dan pemicu, coba deh pikirin. Daripada cuma nyalain tekadku kurang kuat, coba deh identifikasi. Elemen mana, M, A, atau P, yang kira-kira paling mungkin bisa Anda ganggu atau ubah biar perilaku itu berhenti. Coba direnungkan ya.